untuk yang mau saya tanyakan lagi Mas, itu sudah ada bayangan lah bagi kita si pemula, mungkin nanti kita akan aplikasikan di tempat kita. Terus untuk itu tadi Mas, yang untuk pemupukan atau perawatan itu. Oke, lagi-lagi saya mengambil dasar dulu dari bagaimana hidupnya si anggrek di habitat aslinya. Iya. Di habitat aslinya tuh dia menempel di batang pohon. Pohonnya. Tidak ada yang mupuk, Iya. tidak ada yang nyiram, Iya. tapi tumbuh dan subur. Dan tidak mematikan si pohon tadi. Ya, karena dia ada tuh. epifit bukan parasit ya. Iya. Bukan. Jadi dia menempel di batang pohon, akarnya leluasa tumbuh ke sepanjang batang pohon itu. Nutrisi yang dia dapat itu saya pikir dari satu, kalau air dari hujan dan embun ya. Iya. Sedangkan nutrisinya itu dari lapukan tanaman, dari pohon itu sendiri maksud saya. Lapukan kulitnya atau daun yang jatuh kemudian menjadi kompos itu terjadi secara alami dan itu menyuburkan dia. Lalu satu hal yang paling penting tadi tuh, karena sifatnya epifit, akarnya menempel dan akar itu harus terbuka, di tempat terbuka, tidak bisa ditutup rapat atau ditimbun dengan media tanam tadi. Ini karena akar ini harus selalu dapat sirkulasi udara. Jadi memang ini agak repot jadinya, agak menyulitkan karena maunya di udara terbuka tapi harus tetap lembab. Iya. Kan sulit itu ya, agak sulit di situ. Nah, itu yang perlu kita tahu tentang bagaimana hidupnya di tempat asalnya. Nah, ketika kita membawa ke tempat kita, merawat di tempat kita harus berangkat dari situ juga dasarnya. Nah, jadi dia satu, akarnya harus terbuka tadi supaya sirkulasi udara jelas. Penyiraman harus dilakukan secara teratur untuk memastikan kelembabannya. Kedua, yang terakhir nutrisi. Nah, memang ada beberapa pilihan. Jadi untuk nutrisi atau katakanlah pupuk ya kalau tanaman. Ada nutrisi yang dibuat di secara ini dengan bahan kimia buatan. Berbagai jenis merek pupuk ada dengan berbagai keunggulannya. Ada nutrisi yang dibuat dengan mengutamakan kealamiannya, misalnya pupuk organik cair dari hasil fermentasi, bahkan belum lama ini kita juga diterapkan dengan ekoenzim, ya kan? Nah, itu bisa kita pakai juga. Saya memang lebih memilih memakai yang alami. Jadi saya tidak memakai pupuk kimia buatan, tidak memakai pestisida buatan atau fungisida buatan, yang kimia buatan. Jadi saya ambil contoh, misalnya saya beli bibit yang masih di dalam botol, itu kan ukurannya masih sangat kecil ya. Metode yang banyak dipakai orang-orang ketika dikeluarkan dari botol itu bibit anggrek dicuci dengan larutan fungisida. Ya, jadi larutan fungisida kimia buatan itu kan bisa dibeli di toko pertanian ya dengan berbagai mereknya. Baru kemudian dibungkus dengan ditanam ditempatkan satu-satu di pot-pot kecil. Biasanya kalau kita beli itu namanya flexi cup atau flexible cup lah bahasanya. Jadi pot yang fleksibel, yang lentur, diisi dengan ini atau moss. Moss itu lumut, maksudnya lumut udang. Jadi misalnya, bentar, saya ambil contoh. Nah. Ya, ini dapat. Ini yang hampir jadi seedling. Jadi berangkat tadi dari di dalam botol dia kecil sekali. Imut ya? Ya, masih bayi ini. Bayi. Jadi saya katakan tadi, misalnya ini masih benar-benar kecil ya, kita anggap saja begitu. Saya buka. Medianya pakai yang ini tadi ya? Ya, pakai akar kadaka namanya. Kalau orang Jawa bilang simbar. Bisa didapatkan di perkebunan sawit karena dia tumbuh menempel di pohon-pohon sawit yang daunnya panjang. Iya. Nanti bisa ditampilkan videonya seperti apa, nanti kita lihat sama-sama. Nah, ini dia kecil. Dulu keluar dari botol lebih kecil. Nah, keluar dari botol itu dicuci dengan larutan fungisida tadi. Nah, saya lebih memilih yang
fungisida alami. Saya pakai trichoderma. Nah, itu kan alami kan. Jadi sifat trichoderma ini juga memangsa jamur lain. Nah, kenapa harus dicuci fungisida? Karena ini rawan kena jamur, dia busuk. Nah, makanya begitu keluar botol harus dibasuh dengan trichoderma. Selain itu, media tanam di dalam botol itu adalah agar-agar yang dicampur dengan nutrisi. Agar-agar maksudnya? Ya, agar-agar. Kan saya bilang di video sebelumnya harus steril kan. Jadi di lab itu botolnya disterilkan, media tanamnya disterilkan, dan medianya itu ada campuran agar-agarnya. Nah, supaya tujuannya apa? Seperti saya pikir, ini saya nggak tahu, tapi saya pikir itu karena supaya menggumpal di dalam, nggak nyebar kemana-mana. Kalau cairan aja kan nanti nyebar kemana-mana, dan ini nggak punya tempat untuk merekat gitu kan, menahan ini. Nah, ketika dikeluarkan media itu kan apa ya, apa istilahnya, tersebar apa ya, pecah dan nyebar kemana-mana. Itu kalau nempel ke daunnya busuk. Nah, itu sebabnya keluar dicuci dan dengan larutan trichoderma atau fungisida kimia buatan. Tujuannya yang tadi mencegah kena jamur, karena media itu sendiri juga memicu riskan kena jamur. Setelah selesai dicuci, saya tanam. Nah, banyak orang kemudian dibungkus begini, terus dibungkus begini, lalu dimasukkan di flexible cup. Kasih lubang ya. Tapi kalau saya, karena di sini sulit mendapatkan flexible cup dan juga saya terbatas dana, saya cari cara lain. Saya mengumpulkan gelas plastik bekas kemasan air minum. Pemanfaatan limbah, Mas. Ya. Jadi saya potong bagian atasnya, karena kalau dibiarkan utuh ini makan tempat. Iya. Nah, kalau dipotong dia lebih kecil ukurannya dan lebih fleksibel. Kalau masih ada bagian yang lebih tebalnya di sini kan kurang fleksibel. Nah, seperti itu. Kemudian ini sudah akarnya dibungkus, tapi sekali lagi sebenarnya jangan terlalu padat ya. Banyak yang menyarankan dibungkus, tapi sebenarnya saya tidak saya bungkus. Awal mula itu saya tumpangkan gini aja. Biasanya ini sih, maaf saya ulang. Ini saya masukkan dulu. Di bagian permukaan saya beri rongga sedikit, dan ini saya letakkan gitu aja biasanya. Nah, dia tidak dipadatkan. Tidak, karena kalau dipadatkan, ketika kita menyiram berlebih, itu sangat berisiko akarnya busuk dan tanaman mati. Dan dengan cara yang saya jelaskan tadi, baru keluar dari botol, saya cuci trichoderma, lalu saya bungkus awalnya, saya tumpangkan. Ini kan karena besar ya, sudah akarnya kemana-mana, jadi terpaksa dibungkus. Saya tempatkan di sini, kelembapan saya jaga. Ini nggak boleh terlalu padat juga, karena kalau terlalu padat nanti disiram airnya tertahan lebih lama dan lebih banyak. Untuk penyiraman berapa, atau melihat cuaca, atau berapa kali seminggu gitu? Kita lihat, perhatikan ininya, kalau mulai mengering sebaiknya kita semprot. Melihat ini kelembabnya. Saya menggunakan sprayer atau bahasa Indonesia semprotan itu ya. Tidak disiram, diguyur, karena itu akan terlalu banyak gitu. Saya semprot aja. Jadi sehari itu mungkin bisa 2 kali, pagi dan sore. Sehari 2 kali? Ya, pagi dan sore. Atau kalau cuaca sangat kering, udara sangat kering, mungkin harus lebih. Jadi kita pantau aja. Nah, nanti dia akan tumbuh, setelah lebih besar baru dipindah lagi dengan media arang atau ditempel. Nah, untuk nutrisi, kita tadi bicara nutrisi ya, begini. Untuk nutrisi, saya biasanya membuat pupuk organik cair dengan metode fermentasi. Jadi untuk bahan-bahan, sebenarnya banyak juga yang sudah tahu bahwa bahannya itu yang paling sering dipakai air cucian beras, air kelapa. Main limbah lagi nih? Ya. Pemanfaatan limbah lagi. Ya. Air kelapa, terus bawang merah. Kalau ini bukan limbah ya. Bawang merah dipotong-potong, dimasukkan. Lalu kalau mau mencoba yang lain bisa juga. Satu lagi, ini yang sering dipakai kulit pisang. Kulit pisang. Kalau saya malah sama pisang-pisangnya saya masukkan. Itu dihaluskan. Dipotong-potong bisa, dihaluskan lebih bagus gitu kan. Diletakkan di sini maksudnya? Enggak, ini pembuatan pupuknya dulu. Saya bilang prosesnya. Proses dulu sebelum digunakan ya. Nah, jadi itu
Terus kalau mau bereksperimen yang lainnya ya pakai bumbul pisang itu kan ada kandungan spesifik. Atau bukan hanya air kelapa tapi kelapanya juga dicincang, dimasukkan difermentasi gitu. Dengan dalam waktu tertentu dengan bantuan bakteri pengurai, misalnya ya sebut nyebut E4 misalnya gitu kan, dicampurkan. Dia akan proses dalam waktu tertentu sudah jadi. Indikatornya itu baunya seperti tapai ya, seperti tape, agak asam tapi asamnya itu asam segar, bukan busuk ya. Nah itu artinya fermentasi itu berhasil. Nah, lalu itu yang saya pakai mupuk. Tapi belakangan saya juga akhirnya tahu tentang pembuatan ekoenzim. Nah, saya coba itu juga, dan ternyata saya perhatikan, tapi ini bukan pengamatan presisi ya yang dipastikan keakuratannya. Saya banding-bandingkan, memang lebih efek ke tanaman tuh lebih bagus ekoenzim. Akar lebih cepat terangsang untuk tumbuh, tanaman lebih subur gitu kan. Dan saya sendiri ya, ini saya tidak sarankan, tapi kalau mau coba-coba ya boleh juga. Saya tidak memakai perbandingan bahan yang disebutkan di pembuatan ekoenzim, dan jenis dari komposisinya bahkan jenisnya itu saya tidak ikut panduan. Jadi antara air dan sisa buah kan ekoenzim itu bahannya sisa buah, itu saya perbandingannya nggak ikut aturan. Saya lebih banyak sisa buahnya supaya konsentrasinya lebih besar, lebih tinggi dan juga komposisi bahan. Kalau yang disarankan itu hanya air, saya pakai air kelapa, air cucian beras gitu kan. Terus saya bukan hanya pakai buah, tapi saya campuri bawang merah, tapi nanti dan jadinya memang lebih kental karena penggunaan enzim ini saya tujukan untuk memupuk. Pemikiran saya kalau konsentrasinya itu perlu yang lebih tinggi gitu. Nah, jadi itu yang saya semprotkan ke semua bagian tanaman dan kemudian ya efeknya bagus. Nah, apa bedanya antara pupuk kimia buatan dan pupuk organik seperti pupuk organik cair biasa hasil fermentasi atau dengan ekoenzim yang tanpa bantuan bakteri pengurai tadi? Itu lebih aman yang organik. Jadi kalau pupuk kimia buatan kita melanggar aturan dosis, daun anggrek bisa menguning, lalu membusuk dan mati. Akar pun bisa begitu, batangnya bisa begitu. Tapi kalau pupuk organik yang kita buat sendiri dengan bahan-bahan alami dan proses alami, dia lebih aman. Ketika kebanyakan pun misalnya terjadi kita terlalu banyak gitu ya, dosisnya terlalu tinggi, efeknya tuh nggak sebesar kalau kita pakai pupuk kimia dan kebanyakan kimia buatan dan kebanyakan. Dan pengaplikasian atau penerapan pupuk itu bisa lebih sering. Bayangkan saya mupuk itu bisa 2 hari sekali loh saya sembuh. Kalau pupuk kimia buatan nggak berani, kadang disarankan tuh paling cepat 7 hari sekali. Tapi karena saya pakai ekoenzim yang sifatnya alami, saya berani 2 hari sekali. Jadi saya selang-seling, hari ini siram air, besok semprot pupuk. Nah ini masalah semprot pupuk juga, ini masalah cara. Kalau itu larutan pupuk kita siramkan, sedangkan ini ditempelkan di media yang nggak padat, banyak yang langsung terbuang. Nah makanya lebih efektif kalau kita dan efisien kalau kita memakai pupuk semprotan. Nah jadi sedikit-sedikit. Mungkin terakhir Mas, dari penjelasan Mas Sadiko tadi sudah sangat jelas. Mungkin dari kita sebagai pemula pun sudah sangat insya Allah bisa mengaplikasikan tanaman anggrek ini ke budidaya kita yang ada potensi di sana. Terakhir untuk pencahayaan sendiri Mas. Soalnya kan kita bawa di alam nih. Dari alam itu kan dia di alaminya itu kan editing dengan lahan tertutup. Kita membawa ke lokasi seperti tempat Mas Sadiko ini kan ini agak sedikit dengan kota nih. Otomatis kan pencahayaan terbuka daripada di alam aslinya. Nah, untuk mempertahankan itu ada nggak ukuran pencahayaan untuk si anggrek ini, ataukah si anggrek ini beda-beda perlakuan untuk pencahayaannya gimana? Oh ya Mas, mohon maaf tadi ya. Ada satu yang saya lupa tadi. Bisa. Yang menempel. Saya ambil contohnya. Nanti bisa bagaimana. Nah, ini kan saya katakan tadi nempel di batang. Iya. Ini karena masih akar sedikit harus dibantu dengan akar kadaka.
supaya kelembapan itu bisa Tetap dipastikan, betah. ya kan. Cuma jangan juga batang kayu, susunannya jangan batang kayu, akar anggrek lalu ditutup akar kadaka. Ini karena berlawanan dengan cara hidup dia di alam kan. Nanti akan terlalu lembab, nggak dapat sirkulasi udara, busuk dia. Jadi yang betul adalah susunannya batang kayu, ditutup akar kadaka, anggreknya menempel di permukaan akar kadaka, tumpukan akar kadaka. Ya, pengaruh. Nah, jadi kembali ke pencahayaan ya. Saya harus akui bahwa saya tidak menguasai ilmunya, intensitas cahaya itu harus seberapa. Tapi kembali lagi kita harus pakai prinsipnya bahwa lihat dia hidup di tempatnya asal bagaimana. Nah, habitatnya kan hutan. Dan cahaya relatif intensitasnya kecil yang menembus daun-daun pohon ya. 30% lah. Itu sebabnya hampir semua anggrek itu memerlukan tempat yang tidak terlalu terik sinar mataharinya. Nah, kalau kita tidak punya tempat yang rindang, kita bisa akali dengan kita bisa atasi dengan paranet ini. Ya, paranet. Kalau memang itu tempatnya sangat terik, di lokasi yang sangat terik, paranetnya boleh didobel 2. Tapi sini saya 1 lapis saja, bukan 2 lapis. Jadi ini juga sebenarnya ada bisa ditentukan keperluannya juga ditentukan oleh adaptasi si anggrek. Kalau anggrek sudah bisa beradaptasi dengan intensitas cahaya matahari yang besar banyak, itu nggak masalah juga. Kalau hanya 1 lapis nggak masalah. Bahkan kalau dendro ini langsung di bawah sinar matahari pun nggak masalah, kena hujan kena panas. Yang repot nih jenis anggrek bulan, Phalaenopsis. Ini agak rewel dia. Seringkali kena hujan langsung daunnya busuk, kena panas langsung daunnya rusak lalu rontok. Kecuali dia sudah adaptasi, dia tahan. Tapi proses adaptasinya lebih lambat daripada dendrobium. Jadi itu untuk pencahayaan menyesuaikan dengan alamnya. Lalu yang kedua juga sirkulasi udara harus lancar. Jangan di tempat yang ini tertutup sekali. Nah, karena harus ada pergantian udara. Dan itu sekali lagi saya ulang bahwa itu agak repotnya dan menjadi seni bagi kita untuk mengatasinya gimana. Kontradiktif kan, berlawanan ini. Satu harus lembab, yang kedua udara harus lancar. Padahal untuk lembab ini sirkulasi udara sebaiknya tidak banyak gitu kan, tidak terjadi. Tapi ini saya coba kali ini ruangnya berdinding kering, di atas terbuka dengan ditutup paranet 1 lapis. Nah, cara saya mengatur tetap lembab tapi tetap sirkulasi itu berjalan, sirkulasi udara. Kebetulan ini bekas kolam ya. Selain menyiram anggreknya, waktu menyiram dengan air, lantainya pun saya basahi. Jadi selesai menyiram, akan ada penguapan dari air yang di lantai ini kan. Jadi kelembapan di sini akan terus berlangsung walaupun udara terus bersirkulasi. Nah, mungkin gimana nih? Sudah jelas dari penjelasan? Sudah. Kami kok nggak dibawakan nih? Oh sudah bisa. Sangat jelas mas. Sudah ngobrol, kerongkongan kering nggak dibawakan. Ini pakai gula aren. Al-Gusren, jangan lupa ini pakai kopi plus kasih gula aren Al-Gusren ini. Plus cinta. Terus pokoknya. Sangat jelas Mas Santoso karena dilihat dari penjelasan beliau ini orangnya emang nggak pelit ilmu. Jangan pelit-pelit. Nanti kalau Tuhan ikut pelit sama kita repot. Bahaya itu. Pelit udaranya sudah susah. Oke, sahabat Pamator Borneo, sekian dulu bincang-bincang kita sama Mas Sadiko Petrus Wirawati dan Mas Didiani. Kita sudah ngulik-ngulik kayak apa kita budidaya anggrek dan kita merawatnya dan banyak tadi sudah dikuli-kuli dan ikuti terus channel kita Pamator Borneo, media informasi dan edukasi. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.